Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khonifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Muhasabah. Dan pembahasan kita telah sampai pada samaratul muhasabah, yaitu buah kebaikan dari muhasabah. Kita telah membaca beberapa poin berkaitan dengan manfaat atau faidah dari melakukan muhasabah. Nah, kita lanjutkan pada poin berikutnya. Penulis mengatakan wa muhasabatun nafsi tuaddi ila adamil ghururi wat takabbur. Dan melakukan muhasabah terhadap diri akan membawa kepada hilangnya atau tidak adanya gurur dan takabur. Melakukan muhasabah akan menjadikan seseorang itu tidak magrur, tidak tertipu, ya, tidak terpedaya, tidak takabur. Ya, dengan apa? Ya, dengan kebaikan-kebaikannya, dengan amal-amal solehnya, dengan ibadah-ibadahnya, dengan jasa-jasanya untuk orang lain. Ya, karena hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gurur dan takabur ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Secara khusus bagi orang yang pada dirinya itu ada kebaikan. Pada dirinya ada kebaikan. Pada dirinya ada ya sesuatu yang istimewa. Kepada diri orang yang punya kelebihan-kelebihan terutama. Karena gurur dan takabur ini akan ya, menjadikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang tersebut hancur. Disebabkan karena gurur, disebabkan karena takabur, akhirnya kebaikan-kebaikan yang seharusnya membantu dia, menolong dia, bahkan juga ketika dia nanti sampai ke akhirat gitu ya,
amal-amal soleh dia, ibadah-ibadah dia yang seharusnya menjadi penolong baginya, maka semuanya sia-sia disebabkan karena gurur dan takabur. Ya. Nah, penulis mengatakan fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, la yafqahu ar-rajulu hatta yamqutan nasa fi dzatillah thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha ashadda maqta. Seorang tidak akan memahami, maksudnya memahami tentang hakikat sesuatu, hatta yamqutan nas fi dzatillah, sehingga dia itu membenci manusia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tahapan awalnya. Jadi seorang yang itu dalam kebaikan, ya, dia maksudnya telah mampu untuk melakukan amal-amal soleh, dia telah istiqomah beribadah. Intinya tadi, pada dirinya telah ada kebaikan. Maka dia akan melihat manusia itu sangat kurang sekali dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap Allah. Ya kan? Orang yang dia misalnya sudah istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, kadang-kadang melihat orang yang ya kan, dia tidak seperti dirinya itu dalam ibadahnya, dalam kebaikannya, maka timbul rasa benci gitu sama orang-orang yang tidak seperti dirinya dalam kebaikan itu. Summa yarji'u ila nafsi. Nah, akan tapi kemudian ya, orang yang faham ini dia akan kembali kepada dirinya, lalu dia melihat dirinya sendiri. Jadi setelah dia melihat orang lain, lalu dia melihat bahwa ternyata orang-orang itu ya banyak sekali melakukan kekurangan terhadap hak Allah. Banyak di antara manusia itu tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melihat kepada dirinya, fayakunu laha ashadda maqtan. Kemudian ternyata gitu ya. Kemudian ternyata dia lebih membenci, lebih murka, lebih marah lagi kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Inilah pentingnya kita melakukan muhasabah. Ya, kalau seorang dia rajin ibadah, rajin beramal soleh, bahkan dia ya giat juga dalam kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat bagi orang lain. Kemudian dia bandingkan dirinya dengan orang lain yang tidak sepertinya, maka dia akan benci kepada orang-orang itu. Dan sebatas itu, maka itu gurur namanya. Ketika dia dengan kebaikan-kebaikannya itu menganggap lebih baik dari orang lain. Itu gurur, itu takabur. Ya. Ini yang harus diwaspadai. Nah, makanya setelah itu hendaklah kita melakukan muhasabah. Kita lihat diri kita sendiri. Ternyata dalam diri kita juga masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Ternyata dalam diri kita juga ya kan banyak sekali perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang sebetulnya juga tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya, sehingga ketika kita melakukan muhasabah, kita justru lebih marah lagi kepada diri kita sendiri sebetulnya daripada kepada orang lain. Gitu.
Karena kenyataannya setelah kita melakukan muhasabah, oh ternyata diri kita juga banyak sekali kekurangan terkait dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kata Abu Darda, seorang yang faqih, seorang yang benar-benar faham. Al-fiqhu itu kan faham artinya. Ada juga yang mengatakan al-fiqhu al-fahmud daqiq, itu fikih. Jadi seorang yang dikatakan faqih itu secara bahasa fikih itu artinya faham, tapi ada yang mengatakan fikih itu al-fahmud daqiq, itu pemahaman yang mendalam. Jadi bukan hanya sekedar paham, tapi paham dengan apa? Dengan mendalam. Dikatakan seorang itu faqih. Ya, inilah orang yang dikatakan faqih. Ya, dia berbuat baik, ketika melihat orang lain dia marah, dia murka karena banyak sekali mereka melakukan kekurangan terhadap hak Allah, tapi kemudian dia melihat kepada dirinya, ternyata juga ya dia masih banyak kekurangan-kekurangan. Ya, setelah itu justru dia lebih marah lagi sama dirinya daripada kepada orang lain. Nah ini ada penjelasannya, innal insan bimuhasabati nafsihi, sesungguhnya manusia dengan melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri, saya silu ila maqtiha wa bughdiha, maka dia akan murka kepada dirinya, dia akan marah kepada dirinya sendiri. Ya, karena dengan dia melakukan muhasabah, dia akan menyadari, dia akan mendapati bahwa dirinya itu banyak keburukan juga gitu. Li'annahu ya'lamu annaha bimasawi'iha, karena dia mengetahui bahwasanya dirinya itu dengan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya itu qad taqifu hajara asratin fi tariqihi lidukhulil jannah. Ya, karena keburukan-keburukannya itu akan menghalangi jalannya kepada surga. Di keburukan-keburukan itu ya menjadi penghalang dia dalam menuju kepada surga. Dia menyadari itu. Wa man kanat hadhi haluhu fa anna lahul ghurur wat takabbur. Maka orang yang keadaan seperti itu, maka dari mana gurur dan takabur itu akan datang kepadanya. Jadi gurur dan takabur itu bisa hilang dengan melakukan muhasabah. Tapi kalau orang jarang melakukan muhasabah, ya gitu aja terus. Nanti selalu memandang orang lain itu, ini pandangannya itu hanya tertuju kepada orang lain. Ya. Pandangannya hanya tertuju kepada orang lain. Ya kan? Kepada orang lain, melihat orang lain begini begitu terus saja, ya, sehingga cenderung yang suka merendahkan orang lain, suka meremehkan orang lain. Wah, si itu mah gini, si itu mah begitu, si itu mah. Ya, tapi dia tidak melihat kepada dirinya sendiri yang juga sebetulnya banyak sekali kekurangan, banyak sekali keburukan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan bisa jadi lebih besar, lebih banyak keburukannya dibanding orang lain. Nah, inilah pentingnya ya melakukan muhasabah. Gitu ya. Pentingnya melakukan muhasabah. Makanya kan ya, disebutkan dalam hadis tentang orang yang gurur itu ya, tentang orang yang sombong, ketika dia ditanya tentang orang yang bermaksiat dengan kemaksiatan yang besar, kemudian ditanyakan kepadanya apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Ini cara makna ya. Dari riwayat seperti itu, kemudian dia mengatakan bagaimana Allah akan mengampuni sementara dia telah berbuat begini, telah berbuat begini. Maka Allah pun marah kepada orang itu kan, masyhur kisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang dia mendahuluiku gitu, dengan mengatakan seperti ini seperti itu tentang orang. Maka justru yang terjadi adalah
Orang yang dia anggap tidak akan diampuni oleh Allah itu justru diampuni oleh Allah, dan orang ini justru disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya gurur, bahaya takabur. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita ini justru membuat kita gurur, membuat kita takabur, akhirnya justru mencelakakan diri kita sendiri. Bukan membawa kita kepada apa yang seharusnya. Nah, caranya supaya kita tidak terjerumus, tidak terjebak ya pada itu, gurur dan takabur ini, adalah dengan melakukan muhasabah. Nah, wa inda mahasaba salafu anfusahum adraku haqiqataha. Orang-orang salaf dulu ketika mereka melakukan muhasabah terhadap diri-diri mereka, adraku haqiqataha, maka mereka pun mendapati hakikat diri-diri mereka. Fahtaqaruha fi dzatillah wa fi janbihi. Ketika mereka mengetahui hakikat diri mereka sendiri yang tadi yang penuh dengan kekurangan, maka mereka pun ya merendahkan diri mereka sendiri berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ba'du salaf yaqul fi du'ahi fi Arafah. Bahkan ada katanya seorang salaf dulu berkata di dalam doanya ketika di Arafah, ketika haji di Arafah. Wan nasu min haulihi, dan orang-orang ketika itu ada di sekitarnya. Di Arafah ya. Lihat bagaimana orang-orang salaf dulu itu sangat jauh sekali dari gurur dan takabur. Bahkan memandang dirinya itu remeh, memandang dirinya itu hina gitu. Ya, memandang dirinya itu hina. Tidak, justru memandang dirinya lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih terhormat dari orang, lebih berhak masuk surga dari orang lain. Ya. Lebih banyak pahalanya, lebih banyak jasa-jasa. Tidak seperti. Nah, dari ungkapan doa yang diucapkannya ketika di Arafah, di sekelilingnya ya manusia berkumpul di Arafah. Apa doanya? Allahumma la taruddahum bi ajri. Ya Allah, jangan engkau tolak doa-doa mereka ini karena keberadaan diriku di tengah-tengah mereka. Seperti itu. Karena saking merasa dirinya itu sangat hina di hadapan Allah, ya, sampai khawatir, takut gara-gara dia ada di situ, doa orang-orang di sekitarnya justru ditolak oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa keberadaannya dia di situ itu menjadi kesialan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Allahumma la taruddahum li ajri. Ya Allah, jangan engkau tolak doa-doa mereka karena diriku atau karena keberadaan diriku di sini. Wa kana Muhammad bin Wasi' rahimahullah yaqul, Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Nah, ini perkataan yang juga menarik. Lau kana lidzunubi rihun, andai saja dosa-dosa itu memiliki apa? Aroma. Ya, memiliki aroma. Andai saja dosa itu memiliki aroma. Jadi andai saja kita kalau melakukan dosa, kemudian dosa itu menyebarkan apa? Menimbulkan aroma yang tidak sedap. Maka dira ahadun an yajlisa ilayya, maka tidak ada seorang pun katanya yang sanggup untuk duduk bersama. Karena dia merasa apa? Banyak sekali dosa. Banyak dosa, merasa banyak dosa itu lebih baik daripada merasa banyak pahala ya. Ya, daripada merasa banyak pahala. Gitu. Nah, sampai Muhammad bin Wasi mengatakan, kalau andai saja dosa-dosa itu punya aroma, ya, dan tentu saja aroma dosa itu tidak enak, tidak sedap, ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa apa? Yang sanggup untuk duduk bersama, karena dia pasti akan mencium aroma yang tidak enak.
Ma'annahu min kibaril ubad fi hadhil ummah. Padahal Muhammad bin Wasi ini termasuk di antara ahli ibadah yang sangat besar di dalam umat ini. Ya, tapi mengatakan seperti itu. Padahal dia itu adalah min kibaril ubad, ahli ibadah besar Muhammad bin Wasi. Tapi mengatakan seperti itu. Merasa banyak dosa, merasa banyak kekurangan. Ya, tidak gurur, jauh dari takabur. Ya, kita ibadah tidak seberapa. Tapi takaburnya luar biasa kadang-kadang. Waliyadzubillah ya. Allah musta'an. Ya, waqala Yunus bin Ubaid rahimahullah. Yunus bin Ubaid rahimahullah mengatakan, "Inni la ajidu mi'ata khaslah min khisalil khair ma a'lamu anna fi nafsi minha wahidah." Yunus bin Ubaid mengatakan, sesungguhnya aku mendapati ada 100 sifat dari sifat-sifat kebaikan, dan aku tidak mengetahui ada dalam diriku salah satu dari sifat-sifat kebaikan tersebut. Jadi aku tahu ada 100 sifat kebaikan katanya. Tapi di antara 100 sifat kebaikan itu aku tidak tahu ya dalam diriku ada salah satu. Dia tidak merasa gitu ya bahwa dalam dirinya ada kebaikan. Nah, wa hadza Hammad bin Salamah. Nah, ini Muhammad bin Salamah rahimahullah. Dakhala ala Sufyan ats-Tsauri. Pernah menjumpai Sufyan ats-Tsauri wa huwa yahtadir. Dan Sufyan ats-Tsauri ketika itu sedang ihtidar. Ihtidar itu apa? Dalam keadaan sakaratul maut. Sedang menghadapi sakaratul maut ya. Detik-detik dia akan wafat. Nah, Hamad bin Salamah datang kepada Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri termasuk ya ulama hadis ya, ulama besar dalam bidang hadis secara khusus dan fikih juga. Sufyan ats-Tsauri. Faqal kemudian Hamad bin Salamah mengatakan, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, alaisa qad aminta mimma kunta takhafu?" Bukankah saat ini kamu telah merasa tentram dari perkara yang sebelumnya kamu khawatirkan? Wa taqdamu ala man tarjuhu wa huwa arhamur rahimin. Dan kamu saat ini akan menuju kepada zat yang kamu harapkan, yang kamu selalu berharap darinya, itu Allah. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah zat yang maha penyayang. Qal, kemudian Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Ya Aba Salamah, wahai Abu Salamah, atatma'u limithli an yanjuwa minan nar?" Apakah kamu berharap orang sepertiku akan selamat dari api neraka? Kan Sufyan ats-Tsauri ya masih khawatir ya bahwa dirinya akan selamat, khawatir bahwa dirinya tidak akan selamat dari neraka. Qal, kemudian Hamad bin Salam mengatakan, "I wallah, ya demi Allah, innila arju laka dzalik." Sesungguhnya aku benar-benar berharap kamu mendapatkan hal itu, yaitu keselamatan dari api neraka. Padahal begitu besar jasanya bagi umat ini Sufyan ats-Tsauri. Fa in kana a'immatul hadits wal fiqhi waz zuhdi la yanjuna minan nar falaita syi'ri manin naji. Nah, jika para ulama-ulama hadis, fikih dan zuhud mereka tidak selamat dari api neraka, maka siapa yang akan selamat gitu ya? Kalau mereka tidak selamat, ya kita lebih-lebih lagi kalau gitu kan? Kita lebih lagi. Barangkali tidak salah. Nah, kalau mereka merasa tidak selamat dari api neraka, ya seharusnya kita lebih-lebih lagi khawatir tidak selamat dari api neraka.
Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana salafus saleh. Ini yang harus juga kita teladani dari kaum salaf itu. Ya, ini yang juga harus kita teladani, ini juga harus kita ikuti dari kaum salaf itu. Ya, kebaikan batin mereka. Kebaikan apa yang ada dalam batin mereka, dalam hati mereka. Ya. Nah, akhlak mereka itu juga yang harus kita ikuti, ya, yang harus kita ya contoh, gitu ya. Kita contoh. Karena mengikuti ajaran salaf, mengikuti kaum salaf itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi harus benar-benar kita ya ikuti dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Kita ikuti dengan ilmu pertama. Setelah kita punya ilmu, kita tahu, kita bermujahadah untuk mengikuti ajaran mereka itu. Ya. Nah, seperti ini contoh. Jauh dari takabur, jauh dari, jangan orang kemudian mengaku mengikuti salafus soleh, tapi yang nampak adalah takabur, yang nampak adalah kesombongan, yang nampak adalah suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ya kan? Tidak boleh seperti itu. Yang seperti itu justru jauh dari ajaran salaf. Seperti itu. Waqala Ja'far bin Zaidin rahimahullah, Ja'far bin Zaid rahimahullah mengatakan, kharajna fi ghazatin ila Kabul. Kami pernah pergi katanya dalam sebuah peperangan ke negeri Kabul. Kabul itu di mana? Afghanistan ya. Kabul, Afghanistan. Wafil Jaisi apa ini, Silah atau Salah bin Asyam. Dan di dalam prajurit perang itu, dalam pasukan itu yang sedang berangkat untuk berperang itu, ada Salah bin Asyam, ya, yang dikenal katanya ahli ibadah. Fanazalan nas indal atamah. Nah, maka dalam sebuah perjalanan itu untuk perang itu ya, orang-orang singgah di waktu Isya, atamah, di waktu Isya, istirahat gitu ya ceritanya gitu kan, dalam perjalanan pasukan perang ini istirahat. Fasallu, maka mereka pun sholat. Fattaja, kemudian Salah bin Asyam ini pun berbaring tidur. Setelah sholat mereka ya istirahat semuanya, termasuk Salah bin Asyam. Dia berbaring. Fakultu, kemudian aku mengatakan, ini Ja'far bin Zaid ini ya, yang juga ikut bersama-sama dengan pasukan itu, yang di dalamnya ada Salah bin Asyam ini. Fakultu, kemudian aku mengatakan, la amroqanna amalah, benar-benar sekarang ini saatnya aku akan memperhatikan amalannya. Gimana nih? Salah bin Asyam ini amalannya seperti apa? Aku akan perhatikan katanya. Faltamasa ghaflatan nas. Nah, maka benar gitu ya. Salah bin Asyam ini dia pun memperhatikan, mencari-cari keadaan situasi lengahnya manusia. Ya, ketika dilihat manusia, orang-orang yang bersama itu sudah istirahat gitu kan, lengah begitu. Fansalla wathban, maka Salah bin Asyam ini pun pergi diam-diam gitulah. Pergi diam-diam dari rombongan itu. Pada khala goyudotan qoriban minha. Kemudian dia masuk ke goyudoh majmu' asjar multafa. Jadi
ada seperti hutan lah yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rimbun, yang dekat qoriban minna, yang dekat dengan kami pada saat itu. Ya, jadi ada mungkin kayak hutan gitu. Nah, Salah bin Asyam ini pun diam, pergi diam-diam, kemudian masuk ke tempat tersebut. Fadakhaltu ala ithrihi. Kemudian Ja'far bin siapa tadi? Zaid ya mengatakan maka aku pun masuk juga mengikutinya. Jadi dibuntuti gitu. Diikuti. Karena pengen melihat bagaimana Salah bin Asyam ini beribadah. Fatawaddo'a thumma qama yusalli. Maka kemudian Salah bin Asyam ini pun wudu, lalu kemudian dia berdiri untuk sholat. Ya, malam-malam gitu kan. Gak ada orang yang tahu dalam keadaan mereka sedang tidur semuanya, istirahat. Wudu kemudian sholat. Nah, ini yang unik di sini, ini termasuk di antara karomah nih. Ya, dan karomah itu ada ya. Karomah para wali. Ya. Faja'a asadun katanya. Kemudian ya ketika itu datang seekor singa. Jadi itu kan hutan. Datang seekor singa. Dia lagi sholat. Salah bin Asyam ini sedang sholat. Hatta dana minhu. Sampai kemudian singa ini mendekatinya. Fasa'idtu fi syajaratin. Maka aku pun naik ke pohon. Ja'far bin Zaid mah takut gitu kan. Naik ke pohon. Ya. Sambil memperhatikan situasi itu. Itu kan situasi yang ya menegangkan gitu kan. Lagi sholat didekati oleh singa. Falamma sajada, ketika Salah bin Asyam ini sujud, qultu, kemudian aku mengatakan, kata Ja'far bin Zaid, al-an yaftarisu. Nah, ini sekarang nih singa ini akan menerkamnya katanya. Ya, akan menerkamnya. Ya kan lagi sujud ya kan? Singa udah siap-siap gitu. Tinggal diopi gitu. Ya. Ya, maka kata Ja'far, al-an yaftarisu. Nah, ini sekarang nih mungkin akan menerkam. Nah, ternyata tidak. Fajalasa thumma sallama thumma qal. Maka kemudian Salah bin Asyam ini pun duduk, setelah sujud kan duduk, kemudian setelah itu salam sampai selesai sholatnya. Thumma qal, kemudian Salah bin Asyam mengatakan, ayyuhas sabu utlubur rizqa min makanin akhar. Kemudian ngomong sama singanya. Ya, wahai binatang buas, cari rizki di tempat yang lain. Gitu. Ya. Cari rizki di tempat yang lain. Fawalla wa innalahu zairon. Maka kemudian singa itu pun pergi. Ya. Pergi dengan suara singa ya. Zair itu apa namanya? Auman atau apa gitu. Zair dengan suara singa itu yang seperti itu. Fama zala kadzalika yusolli hatta kana subh. Maka terus demikian keadaan Salah bin Asyam ini, ya terus menerus dia sholat sampai datang waktu pagi. Ya, fajalasa, kemudian dia duduk, yahmadullah, lalu kemudian dia memuji Allah, waqal, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka antujirani minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau melindungiku dari api neraka. Wa mithli yastahi an yas'alakal jannah. Dan orang sepertiku malu untuk meminta kepadamu surga. Padahal ya, ibadahnya sangat luar biasa. Padahal dia adalah wali Allah sehingga mendapatkan karomah seperti itu. Bukan orang sembarangan orang yang mendapatkan karomah seperti itu. Ya, kalau kita mah ya udah di singa nggak ada takut-takutnya sama kita. Ya, langsung kita diopi gitu kan. Ya, langsung diterkam kalau kita. Ini kejadian itu menunjukkan bahwa dia adalah wali Allah. Bahwa dia adalah wali Allah, orang dekat dengan Allah. Ya, dan orang dekat dengan Allah menjadi wali Allah itu kan karena ibadah. Ya kan, karena ibadah. Nah, tapi doanya seperti itu.
hanya meminta kepada Allah supaya dilindungi dari api neraka. Ya, sekalipun begitu luar biasa ibadahnya, sekalipun begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap khawatir masuk ke dalam neraka. Sehingga doanya, Allahumma inni as'aluka an tujirani minanna. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau melindungiku dari api neraka. Nah, kemudian wa mithli, nah ini juga poinnya, yastahi an yas'alukal jannah. Dan orang seperti diriku malu untuk meminta kepadamu surga. Nah, thumma raja'a wa asbaha, kemudian Salah bin Asyam pun kembali, wa asbaha, dan ya telah datang waktu pagi, wa ka'annahu, datang waktu subuh maksudnya, wa ka'annahu bata ala hasyaya, kemudian dia seakan-akan dia baru bangun dari tempat tidur. Jadi menjelang subuh dia kembali lagi ke tempatnya, lalu kemudian seakan-akan dia pada waktu subuh itu seakan-akan dia itu baru bangun, sehingga orang-orang tidak menyadari bahwa sebetulnya dia di malam itu beribadah. Amma ana, adapun diriku, kata Ja'far bin Zaid yang mengisahkan kisah ini, fa asbah bi ma mallahu bihi alim min hauli ma ra'ait. Adapun diriku, katanya, pagi hari itu ya aku benar-benar takjub atau benar-benar kaget gitu ya dengan kejadian yang aku lihat. Yang kagetnya aku itu hanya Allah yang tahu gitu. Maksudnya seperti itu. Aku sangat kaget ya dengan kejadian yang aku lihat. Nah, ini semuanya kisah-kisah salafus saleh yang menunjukkan bahwasannya mereka mereka itu jauh dari gurur dan takabur, dan ini disebabkan karena mereka itu selalu melakukan muhasabah. Kita baca satu poin lagi, ini sedikit. Kemudian penulis mengatakan al-istifadatu minal awqat. Di antara buah kebaikan dari muhasabah adalah bisa mengambil manfaat dari setiap waktu yang dijalani. Ya. Dengan melakukan muhasabah maka kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita. Kita bisa selalu mengambil faidah dari setiap waktu yang kita lewati. Sehingga waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Inna muhasabatan nafsi tufdi bil insan ila an yastaghilla awqatihi afdal istighlalin. Ila an yastaghilla awqatahu afdal istighlalin. Sesungguhnya melakukan muhasabah terhadap diri akan membawa seseorang kepada sikap benar-benar memanfaatkan waktu-waktunya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Jadi benar-benar dia akan menjadi orang yang menghargai waktunya. Benar-benar dia akan menjadi orang yang memaksimalkan setiap waktunya. Qala Ibnu Asakir rahimahullah, Ibnu Asakir rahimahullah mengatakan, Abul Fath Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi kana yuhasibu nafsahu al-anfas. Ya. Ibnu Asakir rahimahullah mengatakan ketika menyebutkan tentang Abul Fath di sini ya, Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi, karena beliau katanya yuhasibu nafsahu alal anfas. Yaitu melakukan muhasabah terhadap dirinya atas setiap nafas-nafasnya. Jadi nafasnya aja, setiap tarikan nafasnya itu juga itu dilakukan muhasabah, dievaluasi itu. La yada waqtan yamdi alaihi bi ghairi faidah. Dia tidak membiarkan satu waktu pun berlalu atasnya tanpa satu faidah. Imma yansakh au yadrus au yaqra, maka dia itu senantiasa menyalin atau dia belajar atau dia membaca. Jadi selalu aktivitasnya itu ya, waktu-waktunya itu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Berpindah dari satu aktivitas
kebaikan kepada aktivitas kebaikan yang lain. Fahakun ala man arafa hadhihi thamarat an la yaghfal an muhasabati nafsihi. Maka hak atas orang yang telah mengetahui buah kebaikan ini untuk tidak lalai dari melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ya, kita ya yang barusan telah mengetahui, telah membaca kebaikan-kebaikan atau faidah-faidah dari melakukan muhasabah ini, hendaklah kita tidak lalai dari melakukan muhasabah. Wa an yudayyiqa 'alaiha fi harakatiha wa sakanatiha wa khataratiha wa khutuwatiha. Hendaklah orang yang telah mengenal, mengetahui kebaikan-kebaikan dari muhasabah ini, manfaat-manfaat dari melakukan muhasabah ini, benar-benar dia itu ketat kepada dirinya sendiri. Ya, ketat kepada dirinya sendiri. Dalam gerakan-gerakannya, terhadap gerakan-gerakannya, diam-diamnya, pikiran-pikirannya, langkah-langkah kakinya, selalu diperhatikan. Selalu diperhatikan. Sehingga semua geraknya, diamnya, apa yang dipikirkannya, langkah kakinya, hendaklah itu mengandung manfaat, mendatangkan kebaikan. Fakullu nafasin min anfasil umur jauharatun nafisatun. Setiap nafas dari nafas-nafas usia adalah sesuatu yang sangat berharga. Fa idha'atu hadhil anfas, maka menyia-nyiakan nafas-nafas ini, awishtira usahibiha biha mayajlibu halakahu, atau menjual, atau justru seseorang pemilik nafas-nafas ini menjual dengannya, dengan nafas-nafas itu, sesuatu yang akan mendatangkan kebinasaan kepadanya, khusranun azim, adalah kerugian yang sangat besar. Jadi menyia-nyiakan saja itu suatu kerugian yang sangat besar. Apalagi gitu ya, menggunakan setiap nafas ini untuk sesuatu yang akan mencelakakan dirinya. Ini adalah khusranun azim, kerugian yang sangat besar. La yasmahu bimithlihi illa ajhalun nas wa ahmaquhum wa aqalluhum ilma. Tidak akan membiarkan dengan sikap seperti ini, kepada sikap seperti ini, kecuali orang yang paling bodoh, orang yang paling sedikit akalnya. Wa inna ma yadhharu lahu haqiqatu hadzal khusran yaumut taghabun. Dan akan nampak untuknya hakikat dari kerugian ini pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Ketika dia datang pada hari kiamat, dia akan menyaksikan dengan jelas ya bahwa sikapnya itu adalah sikap yang mendatangkan kerugian kepadanya pada hari tersebut. Nah, selesai pembahasan dari Thamaratul Muhasabah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.